Kemudian Ibnu Qudamah berpindah menjelaskan tentang apa? Ta'ziyah. Kata beliau, "Waistahabbu ta'ziyatul mayyit." Disunnahkan untuk ta'ziyah mayyit. Ya, apa hukum ta'ziyah? Ibnu Qudamah sudah terangkan hukumnya apa? Sunnah. Ya, disunnahkan. Nah, dan tentang ta'ziyah ada hadits-hadits yang secara umum ya bisa memberikan makna disyariatkan seorang itu memberi ta'ziyah kepada saudaranya. Karena itu ya, dia doakan kebaikan. Nabi bersabda, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman," buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far untuk menghibur hatinya. Ya. Dan masuk dalam keumuman ayat, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa," tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Dan masuk di dalam dalil-dalil umum tentang kebaikan seorang menggembirakan hati saudaranya yang lain. Ya. Jangankan dalam hal yang seperti ini, saudara kita saja dapat kabar gembira, ya, kita disyariatkan untuk menyampaikan kabar gembira itu untuk saudara kita. Jelas ya? Apalagi di posisi dia sedang berduka. Ya. Maka menghiburnya, membesarkan hatinya, itulah bentuk dari apa? Ta'ziyah. Ya, jadi ta'ziyah ini adalah menyabarkan orang yang ditinggal mati oleh mayit. Apakah dengan diberi nasihat, diberikan bantuan, atau diberikan sesuatu yang membuat hatinya apa? Hatinya lebih tenang, kedukaannya lebih sedikit, ya, menjadi ringan, dan seakan-akan ada orang yang ya ikut bersamanya menanggung bebannya. Nah, itu bentuk yang dikatakan ta'ziyah. Jadi kalau ini makna ta'ziyah, Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa ta'ziyah kepada keluarga mayit adalah hal yang disunnahkan. Adalah hal yang disunnahkan. Iya. Jadi kalau itu makna dari takziah tadi, takziah itu ya tidak harus seorang kalau datang kepada orang yang ditinggal mati, ada keluarga yang meninggal, tidak harus datang rame-rame. Tidak harus dia datang di hari acaranya. Acara ketiga, acara ketujuh. Biasanya orang melakukan di mana? Di malam hari. Tidak harus dia datang di malam hari. Boleh dia datang di siang hari. Iya. Dan ini termasuk kesalahan ya, sering saya ingatkan. Ada sebagian ikhwan, oh ini kumpul-kumpul makan-makan, dilarang. Ya, bid'ah. Ya, padahal tetangganya di samping rumahnya. Tidak pernah muncul, subhanallah. Dan ini keliru ya, kalau dia tidak hadir acara bid'ahnya, dia hadir takziahnya. Takziah kan disyariatkan. Ya. Kalau acara makan-makannya malam hari, boleh dia datang di pagi hari. Ya. Boleh dia datang di mana? Di pagi hari. Nah itu ini dipelihara ya. Dan hendaknya seorang itu berusaha mendekatkan agama, mendekatkan sunnah dengan cara yang bagus. Ya. Dengan hal yang mudah diterima. Baik. Yustahabbu ta'ziyatu ahlil mayyit. Disunnahkan untuk mentakziah keluarga si mayyit. Ya. Keluarga si mayyit. Baik. Ini hukum umum tentang takziah dan serta maknanya dan ketentuan dari takziah tersebut. Ya. Dan di dalam takziah seorang boleh membawakan makanan. Seperti Nabi bersabda, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman." Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Faqad ja'ahum ma yushghiluhum. Telah datang kepada mereka apa yang membuat mereka sibuk. Ya. Ini bentuk dari bantuan ya. Membuatkan makanan untuknya. Ya. Baik. Demikian pula kalau diberikan sesuatu yang misalnya meringankan hatinya atau diberikan hadiah yang semisal dengan itu. Ya, dan diantara yang paling pentingnya adalah diberikan nasihat-nasihat yang membuatnya bersabar. Ya. Menerima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan untuknya doa. Dia berkata, "Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha." Ya Allah, berikanlah pahala pada musibah yang menimpaku, gantilah saya lebih baik darinya. Kalau dia hadir, dia boleh berkata seperti dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, "Inna lillahi ma akhad
wa lahu ma a'tah, wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Faltasbir wal tahtasib. Sungguhnya Allah itu mengambil apa yang Dia kehendaki. Ya, dan untuknya apa yang Dia beri. Dan segala sesuatu itu sudah ada ketentuan ajalnya di sisi Allah. Karena itu hendaknya engkau bersabar dan mengharap pahala. Atau kalimat-kalimat yang seperti itu boleh dia gunakan. Jelas ya? Boleh dia gunakan. Nah, ya. Dan ini takziah kaum muslimin. Hal yang indah ya. Mengajarkan kepadanya doa, memperbaiki akidahnya, membangun. Yang membesarkan hati. Membesarkan hati. Tidak seperti takziahnya orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir. Ya. Takziah membuat semakin sedih si mayit itu. Ya. Nah, hadir takziah, oh memang si mayit ini ketika dia meninggal bagus orangnya. Dia begini dan begini, disebut dari kebaikan si mayit yang membuat siapa? Keluarga semakin ingat kepada si mayit. Akhirnya bukannya terhibur, tambah menangis. Oh iya memang dia betul begitu. Ya. Tapi subhanallah, perhatikan, biar takziah Nabi diingatkan bahwa milik Allah apa yang diambil. Bagi Allah apa yang Dia beri. Dan segala sesuatu, ya, ajalnya sudah ditentukan di sisi Allah. Dan ini posisi penting untuk mengingatkan hakikat dari kehidupan. Kemudian diperintah untuk bersabar dan mengharap pahala. Dua hal, diperintah untuk bersabar dan mengharap pahala. Ya, si mayit apapun yang dia lakukan, dia sudah berlalu, sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan hukum menangisi mayit. Kata beliau, wal buka'u ghairu makruh. Baik, satu lagi tentang masalah kumpul-kumpul di rumah mayit. Ya, syahya di dalam hadis Jarir bahwa beliau berkata, kunna na'uddu al-ijtima' ya ba'da dafnil mayyit minan niyaha. Ya. Kunna na'uddu al-ijtima' ila ahli al-mayyit wa sun'ati at-ta'am ba'da daf'ihi minan niyaha. Ba'da dafnihi minan niyaha. Kata beliau, kami menghitung, maksudnya kami di masa Nabi menghitung berkumpul-kumpul di rumah si mayyit. Ya. Dan membuatkan makanan setelah dikuburkannya, kami hitung dari niyaha. Niyaha ini apa? Meraung-raung, dan ini dari perkara jahiliyah yang akan datang nanti penyebutannya. Baik. Dan maksud membuatkan makanan di sini, ini membuat makanan untuk acara ya. Tapi kalau dia buat makanan untuk keluarga si mayit tidak apa-apa. Adapun kalau dia buat makanan untuk acara orang kumpul-kumpul, ini yang dilarang di dalam hadis. Ini yang dilarang di dalam hadis. Baik. Kemudian kata beliau, wal buka'u ghairu makruh. Beliau terangkan hukum menangis ya. Menangisi tidaklah makruh. Idza lam yakun ma'ahu nadabun wala niyaha. Kalau tangisannya tidak disertai dengan nadab, ya. Apa namanya? Nadab itu dia mengungkit-ungkit kebaikannya, menyebut-nyebut ya si mayit. Wala niyaha, dan tidak disertai dengan apa? Meraung-raung. Ya. Sebab kalau disertai dengan hal ini diharamkan ya. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dari perkara jahiliyah salah satunya adalah orang yang meratapi ya, meraung-raung ketika ada yang meninggal. Menangisinya dengan meraung-raung. Tapi sekadar menangis tidak ada masalah. Ya, sebab namanya manusia, tabiatnya adalah apa? Dia bersedih ketika ada musibah. Ya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat putranya Ibrahim, ya, dalam keadaan mendekati ajalnya, maka Nabi berkata, menetes kedua air mata beliau. Ya. Kemudian beliau berkata, innal aina tadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Wa inna bifirakika ya Ibrahim lamahzunun. Sungguhnya mata ini berlinang, hati menjadi sedih. Tapi kami tidak berucap kecuali apa yang diridhai oleh Allah. Dan kami sangat bersedih berpisah dengan wahai Ibrahim. Ya. Jadi sini Nabi menangis ya.
Ketika ditanya oleh Sa'ad bin Ubadah, ya, kenapa engkau menangis? Atau, ya, kenapa engkau menangis, ya Rasulullah? Nah, maka beliau isyaratkan bahwa hal tersebut menunjukkan rahmat. Iya, menunjukkan apa? Rahmat. Maka ini dari hal-hal yang menunjukkan bahwa sekadar tangisan itu tidak ada masalah. Yang dipermasalahkan kalau tangisan disertai dengan apa? Keluh kesah, disertai dengan rintihan, disertai dengan raungan, suara yang keras. Ya. Tapi kalau hal yang wajar itu biasa. Seorang bersedih terhadap musibah yang menimpanya. Baik. Kemudian beliau terangkan hukum ziarah ke kuburan. Kata beliau, wala ba'sa bi ziyaratil kubur lirrijal. Tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa bagi perempuan, bagi laki-laki untuk berziarah ke kuburan. Ya, karena ziarah kuburan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau dalam hadits Buraidah riwayat Muslim, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Dulu aku melarang kalian dari berziarah kuburan, berziarahlah kalian. Sungguhnya berziarah ke kuburan itu mengingatkan kepada hari akhirat. Iya. Dan untuk perempuan tidak boleh berziarah ke kuburan. Karena telah syah dari Nabi, beliau melaknat zairatil kubur. Perempuan-perempuan yang berziarah ke mana? Ke kuburan. Dan ini hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tegas ya di dalam melaknat. Adapun apa yang datang pada sebagian sahabat dari Aisyah radhiyallahu taala dan selainnya berziarah ke kuburan, itu ijtihad dari sahabat dan diselisih oleh sahabat yang lainnya. Hadits Nabi lebih didahulukan di dalam hal ini. Iya. Karena itu yang benarnya bahwa perempuan tidak boleh berziarah ke mana? Ke kuburan. Iya, tidak boleh berziarah ke kuburan. Ziarah ke kuburan hanya untuk laki-laki. Dan itu untuk mengingatkan apa? Mengingatkan akhirat. Karena dibedakan di sini antara laki-laki dan perempuan dalam ziarah kuburan. Laki-laki dibolehkan, perempuan apa? Tidak diperbolehkan. Setelah itu Ibnu Qudamah menjelaskan doa yang dibaca. Karena sudah beliau terangkan ziarah, beliau terangkan doa yang dibaca. Iya. Kata beliau, wa yaqulu idza marra biha uzaraha. Dia berkata membaca doa kalau melewati kubur atau mengunjungi kuburan, berziarah ke kuburan. Salamun alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Allahumma la tuhrimna ajrahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Nah, ini doa ya digabungkan dari beberapa riwayat ya. Ya, dan ini termasuk doa yang indah. Didoakan untuk siapa? Untuk saudara kita yang kita ziarahi. Ya, apakah kita berlalu di kuburan kaum muslimin, kita doakan doa ini. Atau kita ingin masuk ke kuburan, kita mendoakan doa tersebut. Dan kandungan dari doa saja sudah mengingatkan bahwa kita semuanya akan kembali. Sebagaimana mereka juga apa? Telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian pembahasan terakhir tentang menghadiahkan pahala bagi mayit. Bermanfaatkah? Ya, saya beri judul di situ ya. Karena Ibnu Qudamah walaupun beliau menegaskan, ini ada silang pendapat di kalangan ulama. Ibnu Qudamah berkata, wa ayyu qurbatin fa'alaha wa ja'ala thawabaha lil mayyitil muslim nafa'ahu dzalik. Ketaatan apapun yang dia lakukan dan pahalanya dia berikan untuk mayit muslim, maka itu bermanfaat baginya. Bermanfaat baginya. Ya. Dan ada silang pendapat di kalangan para ulama dalam hal ini. Apakah pahala itu sampai kepada mayit atau tidak? Iya. Kalau pahalanya masih berkaitan dengan hal-hal yang terkait langsung dengan mayit, itu insyaallah ta'ala sampai. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa laysa lil insani illa ma sa'a. Seorang itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan. Karena itu apa yang merupakan upayanya boleh sampai. Seperti Nabi bersabda, "Idza matal insanu inqata'a min amalihi illa min salat, shadaqatin jariyah
aw ilmun yuntafa'u bih, aw waladin salih yad'u lah. Apabila mayit meninggal maka terputus amalannya kecuali berapa? 3. Sedekah berjariah, ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendoakan untuknya. Iya. Baik. Dan telah syah juga boleh menghajikan untuk mayit. Dan juga telah syah boleh mengqadhakan puasanya. Ya, kalau puasanya puasa nadar atau puasa tunggakan yang dia sudah mampu untuk menggantinya tapi dia tinggalkan tanpa udzur, atau dia belum ganti, dia tunda penggantiannya tanpa udzur. Yang akan datang nanti pembahasannya di pembahasan puasa. Ya, demikian pula kalau bersedekah untuknya juga telah syah bahwa itu sampai untuk si mayit. Nah, demikian pula kalau mendoakannya. Demikian pula kalau membayarkan hutangnya. Ya. Hal-hal yang seperti ini sampai untuk si mayit. Karena ada dalil yang menunjukkannya. Adapun selain daripada itu, seperti dia lakukan sholat untuk si mayit, dia baca Al-Quran, kemudian hadiah baca Al-Qurannya dihadiahkan untuk si mayit. Ini letak silam pendapat. Jelas ya? Dan yang benarnya bahwa itu tidak sampai kepada si mayit. Karena tidak syah hal tersebut dari Nabi, dan tidak pula syah dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Iya. Dan ini yang dikuatkan oleh banyak dari ulama kita. Di antara yang paling masyhur memfatwakannya adalah Syekh bin Baz rahimahullah dan Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Baik. Dan ada risalah yang bagus ya ditulis dalam hal ini. Tulis oleh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili tentang masalah menghadiahkan pahala bagi si mayit, apakah sampai atau tidak. Dan beliau membantah ya pendapat seperti yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini tentang masalah memberi manfaat kepadanya, dan beliau terangkan ma'akhid yang sangat bagus di dalam risalah tersebut. Baik, itu secara kesimpulan bahwa apa yang sampai kepada mayit itu hanyalah hal yang berkaitan dengan mayit itu sendiri dari hasil usahanya, atau hal yang diterangkan oleh syariat memang sampai. Selain daripada itu, kita punya keumuman firman Allah, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Seorang itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia upayakan sendiri. Ya, wallahu ta'ala alam. Selesai sudah pembahasan tentang apa? Tentang jenazah. Kita berpindah ke pembahasan berikutnya.